Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra Gianyar. Seorang pria mencabuli bocah laki-laki usia 11 tahun di Kabupaten Tabanan. Mencoba keunikan rasa rujak kuah pindang di warung sederhana Jalan Turi Denpasar Timur. Permintaan kerajinan sanggah bambu mulai meningkat seiring meredanya kasus COVID-19. Kondisi ini dirasakan pengrajin di lingkungan Banjar Cempaka, Desa Kapal, Mengwi, Badung. Permintaan kerajinan untuk keperluan upacara agama ini berasal dari wilayah Badung dan sekitarnya. Ini setelah COVID-nya, ya bisalah dikatakan agak meningkat, Pak. Meningkat ya? Tidak lah, tidak ya, ada peningkatan sedikit. Sebabnya kebutuhan masyarakat itu memang perlu. Kemudian pendapat masyarakat sudah agak meningkat sedikit. Untuk yadnya itu kan, kalau umat Hindunya sangat perlu gitu. Ya. Berarti ini untuk keperluan yadnya ya Pak? Ya, untuk yadnya. Kalau orang biasa nyari rata-rata berapa Pak? Per hari atau per bulannya Pak? Buka pada Pak? Belum tidak tentu, Tidak tentu ya? Kadang-kadang kebanyakan sampai walahan pesan itu kadang-kadang sepi gitu. Kalau musim ramai berapa bisa menjual Pak? 200, kalau sangat banyak dekat-dekat Galung 200 lebih mungkin. 200 Ya, lebih ya. kalau Kali ini cucuk yang segitiga itu dekat Nyepi ini ratusan juga. kalau sanggah ini Pak biasa nih udah Ini biasa-biasa aja, satu orang ambil satu-satu aja. Satu-satu. Satu paling banyak, 3 itu paling banyak. Dalam sehari pengrajin rata-rata mendapat pesanan 5 hingga 10 sanggah bambu. Sanggah bambu dijual mulai harga Rp30.000 hingga Rp600.000 per buah. Pengrajin berharap kondisi ekonomi membaik agar usaha mereka semakin lancar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kawat besi dan seng ternyata bisa diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi. Kerajinan ini antara lain bisa ditemui di Jalan Kaswari, Tabanan. Kawat besi dan seng diolah menjadi aneka kerajinan berbentuk ikan, daun, binatang, bingkai, serta tempat lilin. Pembuatan kerajinan ini melibatkan puluhan orang tenaga kerja. Kalau yang diekspor kebanyakan tempat lilin ya. tempat lilin. Ya. Kalau lokal peminatnya kebanyakan dari Jakarta, Kalimantan, Lombok. Kalau mancanegara kebanyakan saya ngirimnya dari Inggris, Amerika, Prancis, Australia. Berarti itu sudah menembus pasar ekspor ya nih Pak? Ya sudah. Sudah. Itu mulai kapan Pak udah mulai tembus pasar ekspor? Tahun 98 ke 98. ya. Kalau bukanya tiang tahun 94 yang buka. 94 bukanya. Ya. Untuk sekali kirim berapa pieces mungkin Pak untuk kirim kargo ke Kalau pengirimannya menurut dia pesanan ya. Sekali kirim tuh sampai ya 1000 ya? Ya 1000 pieces ya. Itu maksudnya setiap bulan sekali atau nggak tentu Pak? Nggak tentu dia. Kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang karena kita menurut pengerjaan ya. Ini pengerjaan yang paling cepat dan terlama berapa hari Pak? Mungkin berapa jam? Kalau Satu produk mungkin? satu Jenis. produk, kalau modelnya satu produk aja bisa seminggu itu bisa selesai. Seminggu? Ya, dalam 500.000 itu bisa. Ini melibatkan berapa tenaga kerja Pak? Kalau sekarang 30. Kalau ide-idenya Selain dari tamu lah, selain dari pemesan. kita lihat dari web
ramah untuk dalam artian untuk tahun ini apa masalahnya bagus. Kalau desainnya kita meniru desain lokal dalam artian kayak kayu-kayu yang kita jual di Ubud tuh desainnya apa yang diminati sama tamu, kita bikin bentuk-bentuknya dari besi. Kerajinan ini dijual dengan harga bervariasi, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per buah. Karena bentuknya yang unik, kerajinan ini diminati pasar mancanegara. Sejak tahun 1998 lalu, kerajinan ini sudah diekspor ke Inggris, Prancis, dan Italia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Rujak kuah pindang adalah salah satu makanan ringan yang digemari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang tua. Kuliner khas Bali ini antara lain dijual di sebuah warung sederhana di Jalan Turi, Denpasar Timur. Tempat yang tergolong legendaris ini telah menjadi lokasi wisata kuliner sejak 35 tahun lalu. Tak hanya rujak kuah pindang, tempat ini juga menjual tipat catok, tipat pelecing, dan berbagai makanan khas Bali lainnya. Harga makanan di tempat ini tergolong murah, yakni mulai dari Rp10.000. Udah dari dulu sekali lupa tahunnya, dari turun-temurun nih, dari ibu, kakak, terus saya. Kurang lebih berapa tahun? Ada 35 tahun ada. Berarti turun-temurun dari Ya, turun dari keluarga. di sini spesialnya apa nih Kak? Menu spesialnya ada tipat pecing, rujak kuah pindang, tipat cantok, apa lagi tak tahu tuh deh. Harganya berapaan Pak? Kalau tipat cantok pakai telur 10.000. Kalau nggak pakai belum boni ada 7.000. Tipat pecing 10.000 dikasih. Rujak kuah pindang terdiri dari aneka buah segar, bumbu sederhana, dan kuah pindang sebagai ciri khasnya. Biasanya pesan tipat santok sama rujak kuah pindang. Gimana tuh Kak rasanya bisa di Rasanya enak, gurih, pedas, enak. bedanya tempat ini dari tempat lain yang bikin Kakak balik lagi tuh apa sih Kak? Rujak kuah pindangnya sih enak, gurih gitu, beda sama tempat-tempat lain. Kalau misalnya tempat lain tuh masih ada amisnya mungkin. Tempat ini ramai dikunjungi pembeli karena proses penyajian makanan yang cepat namun rasanya tetap enak. Mempertahankan cita rasa dan pelayanan cepat merupakan strategi agar warung ini bisa bertahan selama puluhan tahun. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.